Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlangga Yoga Perdana dari Pendidikan Kimia 4B akan menjelaskan mengenai penanggulangan masalah-masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama ialah ada latar belakang. Latar belakang dari pembuatan presentasi ini selain daripada tugas daripada mata kuliah ilmu pendidikan ialah antara lain, isu pendidikan merupakan isu yang seringkali sebagai fokus pemberitaan utama, dari mulai kebijakannya, pelaksanaan, sampai evaluasi, seolah terus-menerus diputar dalam media, berubah dan naik ke permukaan. Permasalahan dalam pendidikan ialah berkutat, salah satunya pada sistem pendidikan yang masih kaku. Di antara upaya mengembangkan produktivitas dan mutu pendidikan ialah dengan cara memperbaiki sistem pengelolaan. Hal tersebut selaras dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 9 ayat 1 mengenai pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan menengah, menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Salah satu ciri berkualitasnya satu sekolah ialah dengan banyaknya diperoleh siswa yang memiliki prestasi baik menyangkut akademik maupun non-akademik. Sebelum masuk ke solusinya atau penanggulangannya, saya akan menjelaskan secara ringkas saja, secara sekilas, permasalahan yang terjadi pada pendidikan di Indonesia secara umum. Di Indonesia, permasalahan pokoknya yaitu ada kuantitas, kualitas, efisiensi, efektivitas, dan relevansi. Pertama ada kuantitas, yaitu permasalahan yang mengenai banyaknya murid yang harus ditampung dalam sistem pendidikan. Sementara untuk kualitas, yaitu hasil outputnya atau lulusannya dari pendidikan itu sendiri. Untuk ketiga efisiensi, ialah dikatakan ideal apabila penyelenggaraan pendidikannya hemat waktu, tenaga, dan biaya, tetapi produktivitasnya tetap optimal. Yang keempat ialah efektivitas mengenai pencapaian hasil program yang dibuat. Yang kelima ialah relevansi atau mengenai sistem pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan pada kemajuan zaman sekarang ini. Selanjutnya ialah ada solusi atau penanggulangan masalah pendidikan di Indonesia. Pendidikan harus mendapatkan perhatian yang serius bagi setiap bangsa, karena dengan pendidikanlah akan dapat dilihat maju mundurnya suatu bangsa. Undang-Undang Sistem Pendidikan menegaskan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Namun demikian, untuk teratasinya suatu permasalahan pendidikan dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Masalah pendidikan tidak bisa hanya dibatasi oleh satu atau dua pihak saja, melainkan harus muncul rasa tanggung jawab dari semua pihak. Selain itu, para pengelola pendidikan yang langsung merasakan permasalahan dituntut lebih kreatif dan inovatif. Pada saat mengembangkan mutu pendidikan, dibutuhkan kesungguhan dari semua pihak, baik pemerintah, pengelola sekolah, para pendidik, siswa, orang tua, masyarakat, dan juga dunia usaha serta industri. Solusi yang pertama ialah dilakukannya perubahan kurikulum atau penggantian kurikulum. Apa itu kurikulum? Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Menurut Sujana, pada umumnya perubahan struktural kurikulum menyangkut komponen kurikulum, yakni ada beberapa hal. Yang pertama ada perubahan dalam tujuan, perubahan isi dan struktur, perubahan strategi kurikulum, perubahan sarana kurikulum, perubahan dalam sistem evaluasi kurikulum. Dalam perjalanannya, sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan. Yang pertama ada kurikulum pencana pelajaran, atau dari tahun 1947 sampai 1968. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang digunakan pra kemerdekaan yang dipengaruhi oleh tatanan sosial politik Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, setidaknya ada dua sistem pendidikan dan pengajaran yang berkembang saat itu. Yang pertama ada sistem pendidikan Islam, yang kedua ada sistem pendidikan Belanda.
Perubahan yang kedua ialah kurikulum 1975. Latar belakang ditetapkannya kurikulum 1975 ini ialah dari pedoman pelaksanaan pengajaran di sekolah menurut Menteri Pendidikan RI Syarif Tajib, yaitu selama Pelita 1 yang dimulai pada tahun 69 telah banyak timbul gagasan baru tentang pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Yang kedua ialah adanya kebijakan pemerintah di bidang pendidikan nasional yang digariskan dalam GBHN yang antara lain berbunyi mengejar ketinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempercepat lajunya pembangunan. Yang ketiga adanya hasil analisis dan penilaian pendidikan nasional oleh Departemen Pendidikan. Yang keempat adanya inovasi dalam sistem belajar mengajar yang dianggap lebih efisien dan efektif. Perubahan yang ketiga ialah kurikulum 1984. Perubahan ini terjadi karena kurikulum 1975 sudah dianggap tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara umum, perubahan ini terjadi ialah pertama, terdapat beberapa unsur dalam GBHN 1983 yang belum tertampung ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Yang ketiga, terdapat ketidakserasian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik. Yang keempat, terlalu padatnya isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. Perubahan yang keempat ialah kurikulum tahun 1994. Pada kurikulum sebelumnya, proses pembelajaran menekankan pada pola pengajaran yang berorientasi pada teori, sementara 1994 tidak terlalu diorientasikan pada teori karena kurangnya memperhatikan muatan isi pelajaran. Perubahan yang kelima ialah yang baru dirasakan beberapa tahun yang lalu, yaitu KTSP 2006. KTSP ini terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus. Pelaksanaan KTSP ini mengacu pada Permendiknas nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan SI dan SKL. Yang terakhir ialah kurikulum 2013. Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum 2013 adalah kurikulum yang dirancang baik dalam bentuk dokumen, proses maupun penilaian didasarkan pada pencapaian tujuan, konten, dan bahan pelajaran, serta penyelenggaraan pembelajaran yang didasarkan pada standar kompetensi lulusan. Solusi yang selanjutnya ialah adanya perbaikan pengelolaan pendidikan. Kegiatan dalam sistem pendidikan nasional secara umum meliputi dua jenis, yaitu pengelolaan pendidikan dan kegiatan pendidikan. Pengelolaan pendidikan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan pengembangan. Tanpa suatu program yang baik, sulit kiranya tujuan pendidikan akan tercapai. Menurut Sudadio mengungkapkan bahwa di antara upaya mengembangkan produktivitas dan mutu pendidikan ialah dengan cara memperbaiki sistem pengelolaannya. Hal tersebut selaras dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 pasal 9 ayat 1 mengenai pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang sekolah dasar dan menengah, menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, pengelolaan harus disusun guna memenuhi tuntutan, kebutuhan, harapan, dan penentuan arah kebijakan sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, pengelolaan pendidikan bertujuan sebagai upaya sekolah dalam mendukung dan menjabarkan wajib belajar selama 12 tahun. Agar pengelolaan pendidikan lebih baik, penting sekali bagi para pelaku pendidikan untuk memperhatikan indikatornya. Hal tersebut akan memudahkan bagi para pelaku dalam memfokuskan penyelenggaraan pendidikannya. Menurut Arbangi Dakir Umyarso, misalnya mengutip pendapat Nur Hasan yang mengungkapkan bahwa indikator atau tolak ukur suatu mutu pendidikan ialah pertama, hasil akhir pendidikan, kedua, hasil langsung pendidikan seperti tes tulis, lisan, sikap, dan lain sebagainya. Yang ketiga, proses pendidikan. Yang keempat, instrumen input atau alat berinteraksi dengan siswa.
Yang kelima, raw input dan lingkungan. Kelima faktor tersebut dapat dikatakan sangat operasional dalam mengukur berkualitas atau tidaknya sebuah sekolah. Itulah yang pertama dirasakan oleh masyarakat. Solusi yang terakhir atau yang ketiga ialah adanya inovasi dalam pendidikan. Inovasi artinya memperbarui dan mengubah. Dalam secara istilah, inovasi ialah suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan, yang lain atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan terencana atau tidak secara kebetulan. Inovasi pendidikan ialah suatu ide, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu masyarakat atau berupa hasil invensi atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau untuk memecahkan masalah pendidikan. Salah satu dari inovasi ialah penggunaan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Rusdiana mengutip pendapat Kennedy yang membicarakan strategi inovasi dari Chin dan Ben yang menyarankan 3 jenis strategi, yaitu power curve atau strategi pemaksaan, rational empirical atau empiris rasional, dan normatif re-edukatif atau pendidikan yang berulang secara normatif. Ketiga strategi tersebut tentu saja akan dapat diterapkan sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk menonton video saya ini dari awal video sampai akhir. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.